Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan tadi sampai banyak begitu ya, sampai ke depan kira tadi ada Mas Kodari sempat itu proyeksi jangka panjang begitu ya soal sosok Sandiaga Uno ini yang bisa berpengaruh terhadap elektabilitas suara-suara dari partai politik yang sampai saat ini sudah berlangsung. Sampai bagaimana progresnya Mas Kodari untuk Indobarometer? Iya, untuk pileg sendiri. Sudah pileg atau pilpres? Untuk pileg. Pileg, mungkin sekitar 50 barangkali ya. 50% Tapi masih saya kira kurang gambarannya juga mirip dengan pilpres di mana data itu relatif stabil ya. Polanya tidak mengalami zigzag ya. Nggak tahu Pak Jayadi. Tapi dari awal seingat saya memang sama juga polanya, bahwa PDIP di atas, kemudian ada papan tengah dan ada papan bawah begitu. Jadi intinya begini, kalau bicara Sandiaga Uno memang perjalanan politiknya masih panjang, dan cara kita melihat Pak Sandi per hari ini menurut saya jangan atau tidak bisa disamakan dengan trajektorinya Pak Prabowo. Karena Pak Sandi itu bukan lagi murni bagian dari Gerindra. Dia bukan lagi subordinasi dari Pak Prabowo, tapi dia telah menjadi aktor pada dirinya sendiri. Dengan Pilpres ini dia telah memiliki popularitas skala nasional. Dengan Pilpres ini dia kemudian didukung atau punya dukungan dari minimal 2 partai yang menggunakan nama dan wajahnya untuk kampanye, yaitu PAN dan PKS. Ya bukan mustahil kemudian ada peluang-peluang politik yang lain. Dan yang ketiga, ini harus dilihat juga aturan mainnya seperti apa. Ya kita punya pertanyaan, sampai sekarang kursi wakil gubernur DKI kan kosong. Jadi misalnya bisa aja ada spekulasi bahwa ini disiapkan kalau memang Sandi ternyata tidak berhasil menang dalam Pilpres. Dan dia kembali lagi punya jabatan politik di Jakarta yang notabene merupakan daerah yang sangat strategis. Tapi skenario beliau menjadi wagub lagi itu, kalaupun mungkin menurut saya merupakan bukan opsi utama untuk dia. Lebih baik beliau tetap, karena kalau dia menjadi wagub lagi itu kan mengecilkan lagi posisi dia yang sudah menjadi tokoh nasional yang menyiapkan diri untuk Pilpres 2024. Saya kira tidak tertutup kemungkinan selain yang disampaikan oleh Mas Kodari tadi, Pak Sandi untuk menjadi pengganti Pak Prabowo di Gerindra. Masuk lagi? Iya. Karena bagaimanapun dia memerlukan partai. Oh, di situ saya berbeda. Itu kalau Pak Prabowo belum tentu bersedia. Saya melihat Pak Prabowo justru masih akan punya trajektori sampai ke 2024. Bisa jadi. Bisa, tetapi salah satu alternatif juga mengingat Pak Prabowo mungkin sedang mencari suksesor pengganti atau menyiapkan pengganti, kan tidak ada yang lebih moncer dibanding dengan Pak Sandi di kalangan Gerindra. Bisa saja. Jadi ada banyak opsi yang dia miliki untuk masa depannya ke depan. Itu jangka panjang untuk 2024. Kita kembali ke masa kini sendiri. Ini kan kita memang harus masih menunggu hasil pemungutan suara manual yang akan dilakukan oleh KPU, dan kita menunggu bagaimana hasilnya di pertengahan Mei mungkin seperti itu akan diumumkan. Tapi kalau misalnya kita berbicara mungkin mengenai rekonsiliasi, ketika kita sudah mungkin terpolarisasi cukup panjang mulai dari masa kampanye atau bahkan mungkin dari semenjak Pilkada 2017 juga sudah terpolarisasi. Ini kalau bisa kita berbicara rekonsiliasi, ini kuncinya di mana nih, Mas Kodari? Ya, saya melihat rekonsiliasi itu bisa terjadi di beberapa titik ya. Pertama pada level personal. Kalau saya melihat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu punya hubungan yang notabene sebetulnya sangat baik. Mereka adalah 2 tokoh yang bisa ketemu dengan mudah. Tidak ada beban psikologis, tidak ada jarak psikologis yang terlalu dalam. Dan saya kira itu dibuktikan dalam perjalanan 4,5 tahun terakhir ini, di mana terjadi saling kunjung-mengunjungi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jokowi datang ke rumah Prabowo, dan Pak Prabowo datang ke istana, ada datang ke Istana Negara. Artinya hubungan keduanya sebetulnya cair ya? Sangat cair. Bahkan pada situasi politik tertentu, di mana Pak Jokowi memerlukan keseimbangan politik, artinya dia mendapatkan tekanan politik dari kelompok tertentu, dia justru menoleh dan mendapatkan dukungan politik dari Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, ketika terjadi proses oposisi selama 4,5 tahun, saya lebih melihat yang memainkan peran oposisi itu bukan Partai Gerindra yang merupakan lawan Pak Jokowi tahun 2015, tapi Partai Demokrat. Kritik-kritikan, serangan-serangan, berbalas pantun, sindir-sindiran itu lebih banyak terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut saya sebetulnya titik pertama adalah rekonsiliasi emosi, komunikasi personal antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, secara politik ada kemungkinan yang lain. Secara politik? Secara politik, yaitu Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Dan itu diperlukan karena per hari ini kita perkirakan Partai Gerindra akan menjadi partai besar nomor 2 di Republik. Nah, Pak Jokowi kan membutuhkan dukungan dari parlemen untuk pembuatan undang-undang, penyusunan kabinet, penyusunan anggaran, dan itu bisa diperoleh antara lain dari Partai
Baik. Gerindra. Dan menurut saya yang penting juga Ibu Mega kelihatannya nyaman saja kalau Nyaman ketemu saja dengan ya? Pak Prabowo bisa ketawa masih. oke, Yang Mas. repot tuh kalau udah nggak bisa ketawa itu. Oke, susah. Mas Jayadi sepakat juga tidak Susah. soal rekonsiliasi ini? Kita Iya bicara harus. agak sedikit. Rekonsiliasi politik itu kan satu proses yang memang harus mengikuti proses setelah pemilu. Karena Iya. pemilu itu kan ada polarisasi begitu. Nah tetapi menurut saya rekonsiliasi politik yang sifatnya terbuka itu baru akan terlihat pasca diakuinya hasil pemilu itu oleh kedua belah pihak. Ya. Itu bisa setelah penetapan KPU, bisa juga setelah keputusan MK gitu ya. Tetapi saya kira jangan sampai terlambat, harus dimulai dari sekarang. Dimulai dengan cooling down di masing-masing kubu, begitu. Jadi kubu 02 cooling down di kalangan pendukungnya, kemudian kubu 01 juga mencoba memulai embrace, merangkul berbagai pihak di kubu 02. Kemudian yang kedua adalah selain rekonsiliasi di tingkat personal figur utama Pak Prabowo dan Pak Jokowi, juga di kalangan elit yang menjadi pemimpin berbagai kelompok yang mendukung kedua kubu, ya. Kan ada macam-macam. Misalnya ada kalangan ulama di kubu Prabowo, ada kalangan nasionalis juga, ada kalangan mungkin mantan militer dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin sosial masyarakat yang selama ini berkumpul di kedua kubu itu bisa memulainya dari sekarang. Memang itu kita akan belum bisa melihat itu dalam beberapa hari ke depan secara terbuka. Tetapi saya kira ada jembatan yang cukup banyak di antara kedua kubu ini untuk bersifat melakukan rekonsiliasi itu dimulai dari sekarang. Selain tadi kata Mas Kodari tidak ada sebetulnya hubungan yang cukup cair antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi juga kan antara Ketua TKN Jokowi dan Pak Erick Thohir dengan Pak Sandi itu kan teman lama sejak Ini kecil. bisa menjadi salah satu jembatan rekonsiliasi. Latar belakang hubungan-hubungan keterikatan emosional ini sebenarnya bisa menjadi. Begitulah. Menurut saya sebetulnya pemilihan Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye itu juga merupakan bagian dari strategi. Strategi itu? Iya, strategi nanti apapun hasilnya perlu rekonsiliasi. Baik. Rekonsiliasi itu akan mudah. Kenapa? Antara dua orang teman saja sebetulnya. Ada saatnya dalam tanda kutip bermusuhan, ada saatnya berteman. Gitu. Dan sejarah pertemanan dua orang ini jauh lebih panjang dari bermusuhannya. Oke, baik. Tahan sebentar, kita harus jeda kembali. Nanti akan kami lanjutkan lagi usai jeda headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat.